Yang terhormat Ketua Dewan dan teman-teman sekalian, nama saya Naizara Anista Aulinuam sebagai pembicara pertama tim pemerintah dengan mosi otomatisasi adalah penerapan teknologi program robotika atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Saat ini kita dilema masalah yang sangat jelas. Ketika teknologi mengubah dunia kerja, beban dampaknya justru ditanggung oleh rakyat pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan meraup keuntungan berlipat dari otomatisasi. Hari ini kita menyaksikan revolusi teknologi yang berlangsung dengan kecepatan luar biasa. Pabrik-pabrik mengadopsi robot dan jutaan pekerja terabaikan begitu saja. Tim pemerintah akan membuktikan hari ini bahwa pajak tinggi terhadap otomatisasi manufaktur bukan hanya kebijakan yang diperlukan, tetapi merupakan langkah moral yang tidak dapat ditunda lagi. Teman-teman, mari kita jujur tentang realitas yang kita hadapi. Ketika perusahaan manufaktur mengotomatisasi sebagian besar operasionalnya, pemegang saham dan direktur perusahaan tentunya akan sangat diuntungkan, sedangkan rakyat pekerja yang selama bertahun-tahun membangun industri ini menjadi pihak yang dirugikan. Data dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa hingga 800 juta pekerjaan akan hilang akibat otomatisasi dalam dekade ini. Itu bukan sekedar angka statistik, itu adalah 800 juta keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Di Indonesia sendiri, lebih dari 20 juta pekerja manufaktur terancam nasibnya ketika gelombang otomatisasi ini mencapai puncaknya. Bayangkan dampak sosial yang akan terjadi. Pengangguran massal akan memicu berbagai masalah sosial, contohnya kemiskinan struktural, kriminalitas, ketimpangan sosial yang semakin lebar, dan bahkan potensi kerusuhan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa revolusi industri tanpa perlindungan sosial yang memadai selalu berujung pada gejolak masyarakat. Pajak tinggi terhadap otomatisasi akan memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Keuntungan jangka pendek tidak boleh sepadan dengan kehancuran ekonomi masyarakat. Ini bukan anti kemajuan, namun ini adalah kemajuan yang berperi kemanusiaan. Lebih dari itu, pajak ini akan memberikan waktu transisi yang diperlukan bagi pekerja untuk beradaptasi. Dengan biaya otomatisasi yang lebih tinggi, perusahaan akan lebih selektif dan bertahap dalam mengimplementasikan teknologi, memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan baru dan menemukan peluang kerja alternatif. Ketika sebuah pabrik yang dulu mempekerjakan 1.000 orang, kini hanya butuh 5 orang karena robot, keuntungan perusahaan melonjak 300%, sementara 950 keluarga kehilangan mata pencaharian. Situasi ini jelas tidak adil. Prinsip keadilan sosial mengajarkan kita bahwa ketika ada yang memperoleh keuntungan berlimpah, mereka memiliki tanggung jawab untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Prinsip yang sama harus berlaku untuk keuntungan teknologi. Melalui pajak otomatisasi, kita tidak menghukum inovasi. Kita memastikan bahwa kemakmuran dari inovasi itu disebarkan kembali ke masyarakat melalui program pelatihan, bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini adalah pendekatan yang lebih manusiawi. Dana yang terkumpul dari pajak otomatisasi dapat digunakan untuk berbagai program transformatif seperti pusat pelatihan vokasi untuk reskilling pekerja, program wirausaha untuk menciptakan sektor ekonomi baru, investasi infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja, dan sistem jaminan sosial yang kuat untuk periode transisi. Negara-negara seperti Finlandia dan Estonia telah memulai eksperimen dengan Universal Basic Income yang didanai dari pajak teknologi. Hasilnya menunjukkan bahwa redistribusi keuntungan teknologi dapat menciptakan stabilitas sosial dan bahkan mendorong inovasi lebih lanjut karena masyarakat memiliki keamanan ekonomi untuk mengambil risiko kreatif. Selain itu, pajak ini akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih dalam pengembangan sumber daya manusia. Ketika biaya mengganti pekerja dengan robot menjadi lebih mahal, perusahaan akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas pekerja yang ada melalui pelatihan dan teknologi yang mendukung, bukan menggantikan. Beberapa pihak mungkin
akan berargumen bahwa ini akan menghambat kemajuan teknologi. Namun kita perlu merenungkan jenis kemajuan seperti apa yang benar-benar kita inginkan. Di berbagai negara maju, kita telah melihat contoh pabrik yang menggunakan sistem kolaboratif robot. Robot bekerja bersama manusia, membantu mereka mengangkat beban berat, dan melakukan pekerjaan presisi. Tetapi, keputusan akhir tetap di tangan manusia. Hasilnya sangat positif. Produktivitas naik, pekerja lebih sehat dan bahagia, dan tidak ada PHK massal. Pajak otomatisasi akan mendorong perusahaan menuju model seperti ini. Teknologi yang melengkapi manusia, bukan menggantikannya. Ini adalah inovasi yang sejati, inovasi yang beradab. Lebih jauh lagi, pajak ini akan memicu inovasi dalam bidang argumentasi manusia atau teknologi yang meningkatkan kemampuan pekerja tanpa menggantikan mereka. Kita akan melihat perkembangan exoskeleton untuk membantu pekerja mengangkat beban berat, sistem AI yang membantu pengambilan keputusan tanpa menghilangkan kontrol manusia, dan interface yang meningkatkan keterampilan pekerja dalam mengoperasikan mesin kompleks. Industri akan didorong untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan secara sosial. Perusahaan akan berlomba mencari cara untuk meningkatkan efisiensi sambil mempertahankan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan menghasilkan terobosan teknologi yang lebih inovatif dan humanis. Jepang dengan populasi yang muat telah menjadi pionir dalam teknologi yang mendukung pekerja lansia tetap produktif. Robot pembantu yang bekerja bersama pekerja manusia telah terbukti meningkatkan produktivitas sekaligus memperpanjang usia produktif pekerja. Model ini dapat diterapkan secara global dengan insentif pajak yang tepat. Teman-teman, kita sedang berdiri di persimpangan sejarah yang menentukan kita bisa memilih jalan di mana teknologi melayani segelintir orang kaya dan mengorbankan mayoritas rakyat pekerja, atau kita bisa memilih jalan di mana kemajuan teknologi menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Pajak tinggi terhadap otomatisasi adalah jalan tengah. Ini bukan tentang menolak kemajuan, tapi ini tentang memastikan kemajuan itu tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mari kita pilih kemanusiaan, mari kita pilih masa depan yang berkeadilan, mari kita pilih pajak otomatisasi sebagai jembatan menuju masa depan yang baik bagi semua. Saya Naizara Agista Ulinuam, pembicara pertama tim pemerintah. Terima kasih.